Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda. Di video kali ini kita akan membahas sistem aplikasi terpadu. Sebelumnya, saya ingin ingatkan kembali, jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa subscribe, komen, and like. Perkenalkan, nama saya Hanimar Atusok. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang software akuntansi. Apa sih software akuntansi itu? Software akuntansi merupakan program komputer yang dibuat dengan tujuan untuk mengumpulkan transaksi yang ada pada perusahaan dan mengubahnya menjadi jurnal akuntansi. Selain itu, software akuntansi juga menyediakan laporan keuangan yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi, bisa dibilang kehadiran software akuntansi memudahkan pekerjaan seorang akuntan menjadi lebih cepat. Kenapa? Karena software akuntansi telah dibekali oleh berbagai database yang dapat menerjemahkan data yang kita masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Narsiah. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai spesifikasi software akuntansi. Software akuntansi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mempermudah pencatatan dan aktivitas lain dari akuntansi. Software akuntansi ini memanfaatkan konsep modularitas, di mana aktivitas-aktivitas yang serupa diubah ke dalam modul-modul yang spesifik. Misalnya, penjualan, pembelian, penggajian, buku besar, dan lain-lain. Perusahaan besar biasanya memiliki bagian tersendiri untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Namun tidak jarang perusahaan atau UKM yang menggunakan pihak ketiga untuk mendapatkan aplikasi ini. Pihak ketiga ini menyediakan software yang akan digunakan. Sering juga pihak ketiga dengan perusahaan bekerja sama. Karena perbedaan lingkup penggunaan aplikasi ini, perusahaan hingga UKM, maka kompleksitas dan kapabilitas berbeda-beda, tergantung lingkungan perusahaan atau UKM yang menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianindya Putri. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan software akuntansi. Kelebihan menggunakan software akuntansi. Peran utama dari software akuntansi untuk perusahaan adalah mengelola data keuangan dan laporan secara akurat. Adapun kelebihan lainnya yaitu yang pertama, pengolahan data dapat dipantau secara real time menggunakan software akuntansi sistem online. Yang kedua, bisa mengatur sistem dan mengatur keuangan dengan berbagai perhitungan, mulai dari pemotongan pajak, suku bunga, dan lain-lain. Semua ini dapat dihitung secara otomatis oleh sistem software akuntansi. Yang ketiga, seluruh pengeluaran dan pemasukan dapat terkontrol dan terawasi dengan mudah. Kekurangan menggunakan software akuntansi. Beberapa perusahaan menilai software ini memiliki sistem pengoperasian yang sangat ribet dan membutuhkan maintenance yang sangat rumit. Yang kedua, software akuntansi dinilai terlalu mahal dan tidak benar-benar bisa menggantikan posisi akuntan. Yang ketiga, software ini juga dianggap rawan mengalami kesalahan sistem karena beberapa program komputer terkadang mengalami bug yang merugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Katika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis software akuntansi. Jadi, software akuntansi itu terbagi menjadi 3 bagian atau 3 bentuk berdasarkan pembuatannya. Nah, yang pertama ada software paket. Software paket ini adalah suatu software akuntansi yang dibentuk atau dibuat dengan memiliki pengaturan yang sudah hak paten dari pabriknya. Keuntungan dari software paket akuntansi ini adalah harganya yang lebih murah dan memiliki pengaturan yang tidak perlu kita ubah lagi, jadi lebih memudahkan untuk penggunanya. Yang kedua, ada software custom. Nah, sesuai dengan namanya, software custom ini adalah software akuntansi yang pengaturannya itu bisa diubah-ubah atau bisa dikondisikan dengan suatu kebutuhan tertentu suatu perusahaan. Keuntungan dari software custom ini adalah bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau suatu kondisi perusahaan. Selain itu, software ini juga lebih fleksibel. Yang ketiga, ada software paket custom. Nah, software paket custom ini bisa memilih fitur-fitur tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi suatu perusahaan. Selain itu juga bisa disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan perusahaan tersebut.
Keuntungan dari software paket custom yang pertama, harganya itu lebih terjangkau. Yang kedua, bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi tertentu suatu perusahaan. Yang ketiga, stabilitasnya itu lebih terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Angelina. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang software akuntansi yang digunakan oleh perusahaan kecil. Jadi, saya akan menyebutkan beberapa software akuntansi yang digunakan oleh perusahaan kecil. Di antaranya yang pertama, software akuntansi Credo. Software akuntansi Credo ini dilengkapi fitur-fitur akuntansi seperti pencatatan pengeluaran, pencatatan pendapatan, dan untuk membuat laporan keuangan. Yang kedua, Zahir Accounting. Zahir Accounting ini memiliki beberapa fitur untuk bisnis kecil dan menengah seperti manajemen penjualan, manajemen pembelian, pembayaran piutang, pembayaran utang, dan manajemen kas. Yang ketiga, software akuntansi Sliker. Software akuntansi Sliker ini merupakan software akuntansi premium yang dapat mengakses, mengelola, dan mengkolaborasi data bisnis secara online. Kelebihan software ini menyediakan layanan transaksi dengan mata uang yang berbeda yang bisa langsung dikonversi ke mata uang yang digunakan. Yang keempat, software akuntansi QuickBooks Online. Dengan software ini, kita dapat membuat laporan keuangan dan juga dapat mengelompokkan transaksi pendapatan berdasarkan proyek dan lokasi. Yang kelima, software akuntansi jurnal. Software akuntansi jurnal ini memiliki beberapa fitur seperti membuat invoice dan PO seperti faktur penjualan, pesanan, dan pembelian. Selain itu, kita juga dapat membuat laporan finansial secara lengkap dan detail. Saya Abel, saya akan menjelaskan tentang software ERP. ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning, yang berarti sebuah sistem terpadu yang mengelola seluruh sumber daya perusahaan skala besar. ERP meliputi semua aspek dari proses bisnis yang ada di perusahaan, seperti marketing, manajemen proyek, manajemen pelanggan, penjualan, pembelian, stok barang, manajemen gudang, akuntansi, sumber daya manusia, penggajian, dan yang lainnya. ERP adalah sistem yang terintegrasi dan terkait secara solid antara semua bagian dalam proses bisnis tersebut. Sistem ERP bisa berupa kumpulan software yang terpisah-pisah ataupun berupa satu sistem yang utuh yang menangani seluruh proses dari setiap bagian bisnis maupun individu dalam bisnis tersebut. Manfaat menggunakan sistem ERP adalah yang pertama, integrasi. Manfaat utama menggunakan sistem ERP yaitu adalah integrasi antar bagian dan antar individu dalam proses bisnis sangatlah penting. Contohnya, ERP memudahkan integrasi antara marketing, sales, dan juga akuntansi untuk mensinkronkan data penjualan hingga data posisi keuangan secara real time. Yang kedua adalah perencanaan. Sistem ERP juga mampu melakukan pengaturan perencanaan yang lebih valid dan terukur yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing perusahaan dan juga meningkatkan laba perusahaan.